师哥，我们可以约会吗？苏南，你胆儿挺肥啊！对不起，师哥。逗你的，我也喜欢你。Love at Second Sight bercerita tentang muda-mudi yang menjalin kasih sejak masa kuliah. Mereka adalah Sunan dan Guyi. Tak hanya itu, mereka bahkan sudah menetap di atap yang sama. Guyi berencana menikahi Sunan setelah lulus kuliah. Namun, entah apa yang terjadi, Sunan memutuskan hubungan mereka secara sepihak, lalu pergi begitu saja, tanpa memberitahu alasan kepergiannya. 5 tahun berlalu. Mereka kembali dipertemukan di sebuah pesta topeng. Meski sama-sama memakai topeng, mereka masih bisa mengenali satu sama lain. Sunan yang enggan bertemu Guyi memilih pergi dari pesta tersebut. Guyi tak habis pikir mengapa Sunan masih saja menghindarinya. Sunan, 你为什么要躲着我？阿北，你要的东西。 Sunan yang pergi begitu saja tanpa membawa tasnya dijadikan kesempatan oleh Guyi untuk bertemu dengan Sunan kembali. Mengetahui tasnya ada pada Guyi, mau tidak mau Sunan harus mengikuti keinginannya agar tasnya kembali. Guyi membawa Sunan ke tempat yang sering mereka kunjungi ketika masih kuliah dulu. 还记得这个地方吗？东西不要了。 Dikarenakan Guyi masih memegang tas miliknya, terpaksa Sunan kembali mengikutinya lagi. Guyi mengingatkan Sunan ketika Sunan mengajaknya makan di tempat tersebut. 这儿人太好多多人啊！了，这家子世界酸梅汤特别好喝。 Bahkan pemilik toko tersebut masih mengingat mereka dengan jelas. Akhirnya Sunan duduk dan menanti rotinya datang. Seketika Guyi kembali mengingat momen ketika mereka bersama. Di kesempatan itu, Guyi bertanya, mengapa Sunan meninggalkannya 5 tahun lalu? Apa dia telah menikah? Apa pekerjaan suaminya? Sunan mengatakan, dia meninggalkan Guyi karena bisnisnya kala itu gagal. Sementara dirinya harus mencari pria kaya untuk bisa hidup bahagia. Meski sampai saat sekarang dia belum menemukan pria kaya itu. Setelah mendengar penuturan Sunan, Guyi tak lagi nafsu makan lalu pergi begitu saja dan melupakan HP miliknya. Teman Sunan, yaitu Jia, menelpon untuk mengabarkan dia menemukan seorang pria yang bisa membantu Sunan menyelesaikan masalahnya. Sementara Guyi sepertinya sengaja meninggalkan HP miliknya untuk bisa bertemu Sunan lagi. Hari berikutnya kembali Sunan bertemu dengan Guyi di lift. Sunan tak tahu mengapa Guyi ada di tempat tersebut dan mulai berimajinasi apa yang akan Guyi lakukan kepadanya. Tak ingin Guyi mengetahui dia bekerja di tempat tersebut, Sunan memilih lantai paling atas. Guyi malah mengikutinya karena dia mengira Sunan datang untuk mengembalikan ponsel miliknya. Tetapi Sunan lupa membawanya. Guyi bertanya, lantas apa yang membawa Sunan ke gedung tersebut? Guyi melanjutkan, jika ingin mengembalikannya mereka bisa bertemu di tempat tersebut karena perusahaannya ada di gedung tersebut. Asisten Guyi yaitu Yura datang untuk memberi sebuah berkas untuk Guyi tanda tangani. Pada akhirnya, Sunan dimarahi oleh atasannya karena telah datang ke kantor pada hari pertamanya bekerja. Malam harinya tanpa sengaja, Sunan melihat wallpaper ponsel milik Guyi. Hal itu mengingatkan Sunan tentang kenangan mereka di masa lalu yang sama sekali tak bisa dia lupakan. Keesokan paginya, Guyi sedang latihan berbicara sebelum bertemu Sunan. Dia malah menerima sebuah paket yang berisi ponsel miliknya. Guyi jadi kesal. Dia berharap bisa bertemu Sunan. Nyatanya tidak. Di tempat berbeda, Sunan bertemu seseorang, yaitu Direktur Su, pria yang akan membantu Sunan mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Sebelum ibu angkatnya meninggal, dia memberitahu Sunan, dia bukanlah ibu yang melahirkannya sehingga dia ingin bantuan Direktur Su untuk mencari tahu keberadaan orang tua kandungnya. Sesampainya di rumah, Jia mengajak Sunan ke reuni teman kuliah mereka. Setelah itu Jia bertanya, bagaimana kerjaan Sunan? Sangat kacau, ujarnya.
Dia terlambat karena bertemu Guyi, yang ternyata perusahaan tempatnya bekerja dan perusahaan Guyi ada pada gedung yang sama. Reuni yang mereka hadiri tak berjalan baik. Setelah istri dari salah satu rekan mereka datang, ketika suaminya sedang bersulang dengan wanita yang pernah dia kencani waktu kuliah. Sunan yang tak mau melihat percekcokan mereka memilih keluar untuk mencari udara segar. Tak disangka dia bertemu dengan Guyi yang terlihat mabuk. Guyi bé. Melihat Sunan di hadapannya, Guyi refleks memeluknya. Sunan yang terkejut malah mendorongnya. Guyi terus saja meminta maaf karena dia merasa Sunan meninggalkannya diakibatkan ulahnya yang selalu saja tak menepati janji dan datang terlambat. Sementara Sunan memarahi Guyi yang selalu saja tak menjaga kesehatannya. Guyi hanya bisa menangis sembari mengulang kata, "Mengapa kau meninggalkanku?" Sunan meminta bantuan pelayan untuk membawa Guyi ke kamarnya. Sunan membantu Guyi melepas sepatu dan bajunya, lalu mengompres wajahnya. Tiba-tiba Guyi terbangun dan menarik Sunan yang hendak pergi. Mendengar bunyi bel, Sunan segera meninggalkan Guyi. Sunan kembali ke ruangannya dan mengingat hari di mana Guyi memperlihatkan rumah yang akan mereka tempati bersama. Saat itu, Guyi mengatakan akan menikahi Sunan setelah mereka lulus. Guyi yang sudah merasa baikan juga mengingat kenangannya ketika Sunan memberi kalung tersebut kepadanya sebagai jimat keberuntungannya. Saat itu Sunan memperingatkan Guyi agar tak banyak minum ketika bersosialisasi pekerjaan karena itu buruk bagi kesehatannya. Guyi berjanji tak melakukannya. Dia hanya ingin berusaha keras untuk bekerja demi kehidupan yang layak, sehingga ketika mereka lulus kuliah, dia takkan lagi kesusahan. Keesokan paginya, Sunan yang sedang melihat-lihat daerah sekitar sembari mengambil gambar dilihat oleh Guyi. Guyi menghampiri dan mempertanyakan kejadian ketika dirinya sedang mabuk. Kalau-kalau Sunan mengambil kesempatan di saat dia tak sadar. Sunan yang hendak pergi malah terpeleset dan mereka jatuh bersama. Melihat Sunan basah kuyup, Guyi berinisiatif memberinya tisu, meski tisu itu pun sudah basah. Tak ingin mereka berpikiran yang tidak-tidak, Guyi mengatakan, "Mengapa kalian para wanita tak bisa berjalan dengan benar?" Di ruangannya, Sunan diinterogasi oleh Jia yang ingin tahu apa yang terjadi. Setelah mengetahui kejadiannya, Jia mengatakan, sepertinya di kehidupan ini mereka takkan lepas satu sama lain dan akan bertemu lagi dan lagi. Sementara Guyi sedang mengingat hari terburuk di masa lalunya ketika proyeknya gagal. Di saat bersamaan, Sunan meninggalkannya tanpa memberi kabar apapun kepadanya. Kepedihan itu masih sangat berbekas sehingga tanpa sadar air mata Guyi mengalir. Suatu hari Sunan kembali bertemu dengan Direktur Su ketika dia membawakan minuman untuk atasannya. Atasan Sunan yang masih menyimpan rasa dengan Direktur Su sepertinya tak menyukai kedekatan Sunan dan Direktur Su. Di ruangan sebelah, rekan Guyi yaitu Chen Mo kesal karena Guyi tak mengajaknya bersenang-senang dan dia merasa itu karena Guyi dan Sunan kembali berpacaran. Melihat Yura di samping Guyi, Chen Mo berkata, sudah ada Yura di sampingnya, tetapi Guyi masih tak menghargainya. Guyi yang mendengar ucapan Chen Mo memintanya untuk segera pergi. Guyi sangat mempercayai Yura dan langsung menandatangani berkas yang dibawa Yura tanpa membacanya terlebih dahulu. Di kantor sebelah, Jiang melihat Direktur Su mengajak Sunan bertemu selepas kerja. Tak ingin hal itu terjadi, Jian memerintahkan Sunan memperbaiki dispenser yang rusak sebelum pulang. Direktur Su yang tak kunjung melihat kedatangan Sunan lantas mencarinya dan menemukan Sunan sedang memperbaiki dispenser. Karena terlalu lama, Direktur Su ikut membantu. Sunan bertanya, mengapa Direktur Su ada di kantornya? Direktur Su berkata, perusahaan tempat Sunan bekerja adalah salah satu anak perusahaannya. Setelah itu, Direktur Su memerintahkan Sunan untuk bergegas karena dia ingin mempertemukan Sunan dengan seseorang. Jiang yang merasa sudah mengerjai Sunan malah terkejut
ketika melihat Direktur Su malah ikut membantunya. Ketika Sunan hendak masuk mobil Su, seseorang mengambil gambarnya. Ternyata itu adalah Chen Mo. Dia lantas memperlihatkan foto tersebut pada Guyi. Setelah melihatnya, Guyi bergegas pergi lalu menghubungi Sunan yang sedang bertemu dengan seseorang bernama Pak Kang. Dia adalah orang yang akan membantunya menemukan informasi orang tua Sunan. Tak ingin Guyi terus mengganggunya, Sunan memilih mematikan HP miliknya, lalu melanjutkan berbicara dengan mereka. Keesokan paginya Guyi melihat Sunan dan langsung menariknya ke atap gedung. Guyi kesal karena Sunan tak memberitahu dia bekerja di gedung yang sama, juga mengenai foto yang diambil Chen Mo. Guyi ingin tahu siapa pria yang bersama Sunan. Sunan malah enggan menjawab pertanyaan Guyi yang dia anggap gila. Guyi malah menggenggam tangan Sunan. Sunan yang memberontak malah terpeleset dan menarik celana Guyi hingga robek. Guyi sangat malu, terlebih ketika Sunan terus tertawa dan tak mau membantunya. Bahkan Sunan memilih meninggalkan Guyi sendirian. Guyi masih berusaha memohon agar Sunan mau membantunya. Sunan malah meminta Guyi menelpon asistennya saja. Sunan kembali ditegur oleh atasannya karena telat 1 menit. Chen Mo datang menemui Guyi di atap, namun dia tak membawa celana untuknya. Terpaksa Guyi meminjam baju Chen Mo untuk menutupinya. Chen Mo segera membantu Guyi untuk melakban celana Guyi. Tiba-tiba Yura datang dan berpikiran yang tidak-tidak terhadap mereka, terlebih ketika dia tanpa sengaja melihat dalaman Guyi dan memintanya untuk segera memakai celananya. Di suatu kesempatan, tanpa sengaja Guyi kembali bertemu Sunan di tempat Pak Kang. Sunan datang bersama Direktur Su. Pak Kang lantas memperkenalkan Direktur Gu dan Direktur Su. Guyi teringat foto yang diambil Chen Mo sebelumnya dan menyadari dialah pria yang sedang bersama Sunan dalam foto tersebut. Ketika Pak Kang hendak memperkenalkan Guyi dan Sunan, Guyi berkata, dia mengenal Sunan dengan sangat baik, seorang gadis pemburu pria tampan dan kaya. Direktur Su yang melihat pergelangan Sunan bertanya mengapa tangannya bisa seperti itu. Sunan berkata, dia bertemu pria gila di jalan yang bersikeras menawarkan celana yang menurutnya berkualitas dan ingin Sunan membelinya. Guyi kesal melihat perhatian Direktur Su kepada Sunan dan memilih untuk pergi. Pak Kang memperlihatkan beberapa berkas yang dia temukan untuk dilihat oleh Sunan. Tiba-tiba Pak Kang teringat sesuatu dan merasa familiar dengan wajah Sunan. Sesampainya di depan rumah Sunan, Direktur Su bertanya, ada hubungan apa dirinya dan Direktur Gu? Mantan pacar, kata Sunan. Sunan lalu meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Su berkata tidak apa-apa. Jika itu dia juga akan bersikap seperti itu. Lanjut Direktur Su. Sunan tak tahu lagi bagaimana membalas kebaikan Direktur Su kepadanya. Direktur Su yang mulai tertarik pada Sunan berkata, bukankah kau akan memberikan dirimu padaku? Jia pernah berkata dia akan memberikan dirinya jika Direktur Su menginginkannya, tetapi dia harus membantu Sunan. Setelah Direktur Su pergi, Guyi yang sedari tadi menunggu kedatangan Sunan bergegas menghampirinya. Guyi mempertanyakan apa hubungan Sunan dengan Direktur Su dan mengapa dulu Sunan meninggalkannya. Apakah demi memikat pria kaya seperti Direktur Su? Sunan yang tak mau menanggapi perkataan Guyi malah bertindak sedikit kasar pada Sunan. Jia yang melihat kejadian itu melempar sendalnya. Keesokan paginya, Guyi kembali melihat Sunan bersama Direktur Su. Guyi berinisiatif untuk mengikuti mereka. Di perjalanan itu, Guyi kembali teringat ketika dia harus meninggalkan Sunan untuk sebuah pekerjaan. Sehingga Guyi tak bisa berada di dekat Sunan, yang kala itu sedang terpuruk dengan masalah yang sedang dihadapinya. Sunan dan Direktur Su ke sebuah panti asuhan untuk mencari tahu tentang orang tua Sunan. Tetapi mereka tak menemukan petunjuk apapun di sana. Di kantor, Guyi bertanya pada Chen Mo, apa alasan seseorang ke panti asuhan? Setelah memberitahu yang dia ketahui, Chen Mo bertanya, ada apa? Guyi memberitahu, dia melihat Sunan ke panti asuhan.
Seketika Chenmo mengatakan, apakah dulu Guyi menanam benihnya dan kini Sunan kembali untuk mencarinya demi memeras Guyi? Chenmo melanjutkan, apapun itu Guyi harus bertanggung jawab. Guyi lantas menemui Sunan dan mempertanyakan yang sebelumnya dia bicarakan dengan Chenmo. Sunan berkata, dia mencari saudaranya yang sudah lama tak bertemu. Sunan memperjelas, dia tak pernah hamil dan melahirkan anak Guyi. Karena frustasi, Guyi menemui Pak Kang dan bersenang-senang berdua. Pada kesempatan itu, Pak Kang memberitahu, 2 tahun lalu ketika Guyi masuk rumah sakit dan membutuhkan darah, Sunan yang mendonorkan darahnya demi menyelamatkan Guyi. Pak Kang melanjutkan, dia baru mengetahuinya ketika Direktur Su membawanya untuk meminta bantuan mencari orang tua Sunan, di mana Sunan seorang gadis yatim piatu. Guyi terkejut karena setaunya Sunan memiliki orang tua. Di rumah, Sunan memberitahu Jia, Guyi sudah mengetahui dia ke panti asuhan. Hanya saja dia mengira Sunan mencari anak mereka. Sunan seketika bergumam, mengapa dia yang dulu tak memikirkan tentang memiliki anak dari Guyi. Dan sekarang tampaknya hal itu tak mungkin terjadi lagi. Setelah tahu tentang Sunan, Guyi pergi ke sebuah rumah. Kilas balik, rumah itu ternyata rumah di mana Sunan dan kedua orang tuanya tinggal. Guyi sering berkunjung, dan mereka sama-sama membuat cemilan lalu makan bersama. Mereka tampak bahagia kala itu. Di tempat berbeda, Jiang menghampiri Direktur Su untuk memberinya hadiah, tetapi Direktur Su menolaknya. Malam harinya, Direktur Su dan Sunan makan malam bersama. Untuk merayakan ulang tahun Direktur Su, Jian yang melihat kebersamaan mereka hanya bisa menahan amarahnya. Setelah makan malam itu selesai, Jiang memerintahkan seseorang untuk menemui Sunan dan memberinya sebuah tamparan. Guyi yang sebelumnya tak menemukan siapapun di rumah lama Sunan, lantas menemui sahabat lamanya sebelum kembali. Pada pertemuan itu, Guyi mengetahui betapa kehidupan Sunan yang dahulu sangatlah berat. Ayahnya ternyata tukang judi, suka melakukan hal buruk dan kini dia dipenjara. Ibunya sakit-sakitan dan sama sekali tak memiliki biaya untuk operasi. Jia yang melihat pipi Sunan memerah mengira semua itu perbuatan Guyi. Keesokan paginya, Guyi yang hendak menemui Sunan untuk meminta maaf karena selama ini dia tak tahu kehidupan seperti apa yang telah dilalui Sunan dahulu. Malah terjadi miskomunikasi di antara mereka. Jia dan Sunan malah salah paham dengan ucapan maaf Guyi. Mereka mengira Guyi meminta maaf karena telah menyewa seseorang untuk menampar Sunan di malam sebelumnya. Di tempat berbeda ketika Direktur Su dan Jian sedang berdiskusi masalah pekerjaan, Jian kembali berusaha menggoda Direktur Su agar kembali tertarik kepadanya. Tetapi Direktur Su sama sekali tak merasa apapun lagi dan memilih meninggalkan Jiang. Sepulang kerja, Sunan dihampiri oleh ayahnya yang telah bebas. Sunan memberinya sedikit uang. Karena terlalu sedikit, sang ayah mengatakan dia tak menginginkan uang Sunan. Dia datang karena merindukan Sunan dan ingin tinggal bersamanya. Sunan yang masih belum mempercayai ayahnya memilih memberikan semua uang juga tabungannya pada sang ayah angkat lalu pergi. Malam harinya, Sunan mengingat kenangannya bersama sang ayah dan ibu angkatnya yang begitu bahagia hingga sang ibu mulai sakit-sakitan dan sang ayah mulai berubah. Keesokan paginya, Sunan berangkat lebih awal agar tak telat lagi. Dia malah menerima pesan dari atasannya untuk membeli sebuah kopi. Tak disangka itu semua akal-akalan Jiang agar Sunan terlihat telat untuk kesekian kalinya sehingga dia memiliki alasan untuk memotong gajinya. Salah seorang rekan Sunan mendekati dan memberitahu agar Sunan tak terlalu dekat dengan Presdirsu karena Ibu Jian tak menyukainya. Rekan Sunan melanjutkan, dulu Ibu Jian dan Direktur Su sepasang kekasih, hanya saja mereka kini sudah putus. Meski begitu, Ibu Jian masih tak rela seseorang terlalu dekat dengan mantannya. Sunan sama sekali tak merasa bersalah, karena baginya Direktur Su hanya temannya saja, tidak lebih. Lagi pula tak lama lagi dia akan meninggalkan kota tersebut, lanjut Sunan.
Setelah itu rekan Sunan menemui Ibu Jiang dan memberitahu apa yang Sunan katakan. Ayah angkat Sunan kembali menemui Sunan. Dia berpura-pura dikejar penagih utang. Beruntungnya Direktur Su ada di tempat kejadian dan menolong Sunan. Direktur Su menawarkan tumpangan untuk Sunan pulang, sementara ayah angkat Sunan bertemu dengan Guyi. Sunan mengajak Direktur Su makan di rumahnya. Direktur Su tak henti-hentinya menatap Sunan, bahkan dia berkata, sebelum Sunan mengatakan sesuatu, Jia datang dan ikut makan bersama mereka. Meski begitu, Direktur Su masih berusaha menunjukkan perasaannya dengan memberi Sunan beberapa makanan, tetapi dihalangi oleh Jia. Di tempat berbeda, ayah angkat Sunan dibawa ke sebuah tempat makan mewah oleh Guyi, lalu mengajaknya ke bar untuk minum-minum. Setelah itu barulah Guyi bertanya tentang informasi orang tua kandung Sunan. Awalnya, ayah angkat Sunan tak mau membahas tentang hal itu. Tetapi setelah Guyi menawarkan sejumlah uang, dia bersedia memberi sebuah informasi pada Guyi. Setelah meminta Yura menyelidiki semuanya, Guyi menelpon Sunan. Tetapi Sunan enggan menerima panggilan Guyi pada jam kerjanya. Pada akhirnya Guyi menemuinya langsung dan membawa Sunan pergi. Atasan Sunan yang mengetahui kejadian itu menganggap Sunan sebagai rubah licik. Guyi bercerita, selama ini orang tua Sunan mencarinya, namun tak menemukannya. Mereka lantas melahirkan seorang putra dan kini putranya akan mengajaknya untuk tinggal di luar negeri. Guyi dan Sunan bergegas ke bandara untuk melihat mereka. Sunan tak menghampiri mereka karena merasa orang tuanya cukup bahagia saat ini dan dia tak ingin mengganggu mereka. Di kantor, berita tentang Sunan yang ditarik keluar oleh Direktur Gu menjadi topik perbincangan di antara karyawan, di mana menurut mereka Sunan begitu beruntung disukai dua pria tampan. Jian yang tak sengaja mendengar perbincangan bawahannya menggila dan menemui Direktur Su. Jian mempertanyakan apa kurangnya dia dari Sunan, sehingga Direktur Su menyukainya. Direktur Su hanya memperingatkan Jian untuk tak bersikap berlebihan, karena mereka sudah lama putus dan dia tak mungkin kembali kepadanya lagi. Sunan merasa sangat beruntung, yang mewujudkan keinginannya untuk bertemu orang tuanya adalah Guyi. Betapa dia ingin bersamanya, tapi dia juga merasa tak layak untuk mencintai Guyi lagi. Ketika mereka berpisah, tiba-tiba Jiang datang dan menyiram Sunan dengan minyak. Dia hendak membakarnya. Beruntungnya Guyi berhasil menghadang tindakan Jiang. Direktur Su yang melihat kejadian itu lantas mengikutinya. Direktur Su terkejut mengetahui dia adalah Jiang. Jiang melakukannya karena dia merasa Sunanlah penyebab dirinya dan Direktur Su menjauh. Direktur Su kembali mengingatkan Jiang, mereka putus sudah 2 tahun. Dan saat itu belum ada Sunan di antara mereka. Meski begitu, Jian tak merasa menyesal dengan apa yang dia perbuat pada Sunan. Guyi membawa Sunan ke kantornya dan mengganti baju milik Sunan dengan baju miliknya. Hal itu membuat Sunan speechless dan terus menatap Guyi. Sunan tak habis pikir mengapa Guyi begitu baik walaupun dia telah meninggalkannya tanpa kabar. Pada akhirnya Sunan tak bisa lagi membendung perasaannya dan memeluk Guyi. Rasa cinta Guyi pada Sunan yang masih tetap sama dari dulu membuat Guyi berbalik. Guyi membiarkan Sunan membelai wajahnya. Tiba-tiba Yura datang. Sunan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Guyi ingin mengejar Sunan tetapi Yura menahannya. Meski begitu, pada akhirnya Guyi tetap mengejar Sunan. Guyi meminta maaf karena tak berada di samping Sunan di saat dia menderita. Seharusnya dulu dia menemuinya di saat Sunan bercerita tentang kehidupannya. Akhirnya mereka saling meminta maaf. Lalu Guyi berkata, mulai sekarang mereka akan menebus semuanya. Jian dipecat dari jabatannya atas perlakuannya pada Sunan. Direktur Su yang tak melihat keberadaan Sunan di kantor lantas menelponnya. Guyi yang sedang bersama Sunan saat itu menerima panggilan Direktur Su. Guyi berkata, Sunan sedang mandi.
Setelah itu Guyi meminta izin karena Sunan tak bisa bekerja hari itu. Melihat Guyi cemburu pada Direktur Su, Sunan meyakinkannya bahwa mereka tak ada hubungan apa-apa dan untuk menebus 5 tahun yang terlewatkan, mereka terus bersama dan melakukan banyak hal berdua. Bahkan kini proyek yang sedang dikerjakan Guyi berhasil, tetapi kecemburuan Yura membuat dirinya hilang akal. Yura memberi sebuah berkas pengalihan proyek yang sedang dikerjakan Guyi untuk dirinya. Guyi yang begitu mempercayai Yura, tanpa pikir panjang langsung menandatanganinya tanpa membacanya terlebih dahulu. Kebahagiaan Sunan dan Guyi tak berlangsung lama. Ayah angkat Sunan datang meminta uang pada Sunan. Jika Sunan tak memberinya, dia akan memberitahu Guyi jika dahulu Sunanlah yang telah mencuri berkas proyeknya, sehingga Guyi gagal dalam menyelesaikan proyeknya. Tak disangka Guyi mendengar ucapan ayah Sunan. Sunan hanya bisa meminta maaf lalu pergi. Kilas balik di saat kejadian di masa lalu. Saat itu ibu angkat Sunan butuh biaya besar, sementara Sunan sama sekali tak memiliki apapun. Ayah angkatnya memberinya sebuah saran untuk mengambil proyek milik Guyi dan diberikan kepadanya. Meski tahu itu salah, Sunan tak memiliki pilihan lain dan mengikuti saran ayahnya. Perbuatan Sunan kala itu membuat Guyi seketika kehilangan segalanya. Beruntungnya Guyi bisa bangkit hingga bisa sesukses sekarang. Sunan bertanya pada Jia, "Jika kau sangat mencintai seseorang tapi dia malah menyakitimu, apakah kau akan memaafkannya?" "Tentu tidak," kata Jia. Sunan juga berpikir demikian. Di tempat berbeda, Guyi berusaha melupakan semuanya dengan minum. Yura datang sembari berkata, apakah dia masih punya kesempatan untuk bersaing secara adil? Dengan tegas Guyi berkata, Yura tak mungkin bisa karena sudah ada wanita yang telah mengisi ruang hatinya. Dan sampai sekarang wanita tersebut belum tergantikan. Yura yang tak terima keberadaannya selama ini tak dianggap oleh Guyi, memilih untuk mengkhianati Guyi. Sunan sangat sedih dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Beruntungnya dia memiliki Jia di sisinya yang selalu care dan mau mendengarkan semua keluh kesah Sunan. Jia terus ada sampai Sunan merasa sedikit lega. Hingga malam harinya Sunan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Lalu mengundang semua orang yang dia rasa dekat dengannya untuk berpamitan. Di tempat berbeda, Guyi yang tak tahu harus berbuat apa meminta saran pada ibunya. Saran dari sang ibu membuat hati Guyi sedikit tenang. Keesokan paginya, Sunan bersiap untuk pergi. Guyi kembali teringat dengan ucapan ibunya lalu memutuskan untuk tak mengingat kejadian masa lalu dan mencari keberadaan Sunan di kantornya. Direktur Su berkata Sunan telah pergi. Tanpa pikir panjang, Guyi mencari keberadaan Sunan di terminal. Karena tak menemukannya, Guyi lantas menelponnya langsung. Guyi menanyakan di mana keberadaan Sunan, lalu mengungkap perasaannya yang selama 5 tahun, 4 bulan, 18 hari mereka berpisah. Dia selalu memikirkan Sunan. Guyi berharap Sunan tak lagi menyulitkan dirinya. Karena sekarang apapun yang akan mereka lewati, Guyi ingin melewatinya berdua dengan Sunan. Sedangkan Sunan masih merasa tidak pantas menerima kebaikan Guyi yang begitu baik, sedangkan dia hanya bisa menyakitinya lagi dan lagi. Guyi mungkin bisa memaafkan Sunan, tetapi Sunan sama sekali tak bisa memaafkan dirinya sendiri, sehingga dia tak berani berharap dengan Guyi lagi. Di kantor, Guyi mengetahui Yura telah diam-diam mengkhianatinya dan memberi pilihan kepada Guyi, Sunan atau dirinya. Jika Guyi menerimanya, maka semuanya akan kembali pada Guyi. Tanpa ragu, Guyi memilih Sunan dan meninggalkan Yura begitu saja. Sunan. Singkat cerita, Guyi dan kedua rekannya kembali sibuk memulai proyek baru mereka hingga Guyi tertidur pulas. Tiba-tiba Sunan menghampirinya. Guyi sangat bahagia melihatnya lalu mereka menghadiri sebuah pesta topeng, di mana Guyi dan Sunan adalah tamu istimewanya. Semua orang berkumpul bersama dan terlihat sangat bahagia. Jiang kembali bersama Direktur Su sedangkan Yura bersama Chunmo. Sayangnya si cantik Jia masih saja jomblo. Itulah akhir dari drama ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.